Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai tugas image enhancement oleh kelompok 7 yang beranggotakan Anita Putri, Intan Aisyah Wulandari, Hanifah Hamalia, dan Farel Akia Rahmana Putra. Apa itu image enhancement? Image enhancement merupakan perbaikan kualitas citra dengan tujuan untuk memperoleh citra yang lebih sesuai yang digunakan untuk pengembangan aplikasi lebih lanjut. Nah, image enhancement sangat diperlukan karena citra yang umumnya ditangkap oleh kamera mengandung noise, terlalu gelap atau terang, terlalu tajam bahkan kabur, cacat saat akuisisi citra, dan distorsi geometrik yang disebabkan oleh lensa atau sudut pengambilan. Nah, metode perbaikan kualitas citra dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah image enhancement dalam ranah spasial, dan yang kedua adalah image enhancement dalam ranah frekuensi. Berikut adalah penjelasan mengenai image enhancement dalam ranah spasial. Metode dalam ranah spasial dilakukan dengan memanipulasi secara langsung piksel-piksel dalam citra. Dijelaskan dalam fungsi tersebut, F dengan fungsi X dan Y merupakan citra input, kemudian G fungsi XY citra output, dan T adalah operator terhadap fungsi. Metode dinyatakan sebagai berikut. Fungsi G sama dengan T fungsi F. Pemrosesan titik aras yang digambarkan dalam rumus berikut, fungsi G sama dengan T fungsi X, Y. Dan S sama dengan fungsi T variabel R. R merupakan variabel untuk menyatakan nilai grayscale fungsi F, sedangkan S merupakan variabel untuk menyatakan nilai grayscale dari fungsi G. Selanjutnya, dalam perbaikan kualitas citra terdapat beberapa proses, yaitu yang pertama pencerahan citra dapat diperbarui dengan menambahkan atau mengurangi sebuah konstanta kepada setiap pixel. Yang kedua yaitu menegatifkan citra dengan mengurangi nilai intensitas pixel dari nilai keabuan maksimum. Biasanya dilakukan jika area hitam sangat dominan. Kemudian nomor 3 yaitu peregangan kontras, merupakan metode untuk memperbaiki citra yang memiliki kontras rendah, termasuk ke dalam fungsi transformasi sepotong-sepotong. Fungsi transformasi linear sepotong-sepotong yaitu kontras stretching, gray level slicing, dan bitplane slicing. Selanjutnya yang keempat yaitu histogram engagement, yaitu memberikan informasi tentang kualitas citra. Di bawah ini merupakan gambar histogram. Agar dapat memiliki histogram citra sesuai dengan keinginan, dilakukan dengan penyebaran nilai-nilai intensitas pada citra harus diubah. Pengubahan dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu perataan histogram atau ekualisasi histogram, yaitu nilai-nilai intensitas di dalam citra diubah sehingga penyebarannya seragam. Selanjutnya, spesifikasi histogram, yaitu nilai-nilai intensitas di dalam citra diubah agar diperoleh histogram dengan bentuk yang dispesifikasikan oleh pengguna. Selanjutnya, pada metode perbaikan ekualisasi histogram atau perataan histogram, yaitu merupakan salah satu teknik perbaikan histogram yang paling dasar dan umum digunakan. Tujuannya adalah untuk meratakan distribusi intensitas piksel dalam citra sehingga meningkatkan kontras dan meningkatkan detail. Ekualisasi histogram bekerja dengan mendistribusikan nilai-nilai intensitas piksel yang ada di seluruh rentang nilai secara merata. Terkadang pengguna tidak ingin memperbaiki histogram dalam keseluruhan piksel,
dan hanya pada area-area tertentu saja. Metode perbaikan citra spesifikasi histogram. Teknik ini melibatkan pencocokan histogram gambar dengan histogram referensi yang diinginkan. Dengan menggunakan histogram referensi, kita dapat mengontrol distribusi intensitas piksel sesuai dengan kebutuhan tertentu, misalnya untuk meningkatkan kecerahan atau kontras secara spesifik. Selanjutnya, sebab histogram tidak merata. Histogram tidak merata dikarenakan dua hal. Yang pertama yaitu karena derajat keabuan terbatas jumlahnya dengan nilai intensitas baru merupakan pembulatan ke derajat keabuan terdekat. Untuk yang kedua, jumlah piksel yang digunakan terbatas. Jika ingin histogram tersebar secara merata, maka citra yang diolah harus dalam bentuk malar atau kontinu. Selanjutnya, teknik perbaikan citra dengan operasi aritmatika atau logika. Teknik perbaikan citra dengan operasi aritmatika atau logika adalah cara yang umum digunakan dalam pemrosesan citra digital untuk memperbaiki kualitas citra atau mengekstraksi fitur tertentu. Teknik perbaikan citra dengan operasi aritmatika logika. Berikut adalah teknik-teknik yang sering digunakan. Terdapat teknik penjumlahan, di mana citra yang telah diproses dapat diperbaiki dengan menambahkannya dengan citra asli atau citra referensi. Kedua, operasi pengurangan. Dengan mengurangi satu citra dengan citra yang lain dapat membantu memisahkan objek dari latar belakang atau mengurangi efek noise yang serupa di kedua citra. Yang ketiga, operasi AND or XOR. Digunakan untuk menggabungkan informasi dari dua citra dengan prinsip logika tertentu. Misalnya operasi AND digunakan untuk menggabungkan dua citra biner sehingga hanya area yang tumpang tindih yang tetap. Sementara OR menghasilkan area yang ada di salah satu keduanya. Pelembutan citra bertujuan untuk mereduksi noise seperti sandpaper atau Gaussian noise yang mengganggu kualitas citra. Noise tersebut terjadi karena nilai piksel tidak memiliki korelasi dengan tetangganya dan biasanya terdapat pada piksel dengan frekuensi tinggi. Tujuan dari operasi pelembutan citra adalah untuk menekan komponen yang berfrekuensi tinggi dan mereduksi noise, sementara menghilangkan komponen yang bukan noise. Penampisan rata-rata atau min filter adalah salah satu bentuk penapis lolos rendah yang digunakan untuk operasi pelembutan citra. Dapat menghasilkan efek blurring pada gambar tergantung pada ukuran filter dan jumlah koefisien positif yang digunakan. Penapis rata-rata yang bersifat low pass filter dapat menghasilkan penguatan atau penurunan pada citra, tergantung pada jumlah koefisien dan hasil kalkulasi dengan filter tersebut. Operasi penampisan gambar. Operasi penampisan gambar untuk tujuan perbaikan citra atau image enhancement. Suatu citra dimodifikasi berdasarkan transformasi terhadap nilai-nilainya, khususnya dalam operasi konvolasi, di mana suatu piksel akan dimodifikasi berdasarkan nilai-nilai piksel tetangganya. Proses konvolusi melibatkan penggunaan filter dan template untuk merubah citra seperti pada operasi smoothing untuk mengurangi noise atau draw pada citra. Selain penapis rata-rata, terdapat juga penapis Gaussian yang menggunakan fungsi Gaussian sebagai dasar dari fungsi sosial dalam operasi smoothing. Ukuran filter Gaussian yang bergantung pada variansi dan dapat memberikan hasil blurring yang berbeda tergantung pada nilai variansinya. Operasi konvolusi dengan filter Gaussian biasanya menghasilkan efek blurring yang berbeda tergantung pada ukuran filter yang digunakan. Sekian dari kelompok kami. Jikalau ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.